mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama, apa yang menjadi tujuan pemerintah dalam hal ini adalah dari Kementerian Desa Republik Indonesia bisa tercapai. Yang jelas apa yang nanti beliau sampaikan dari tim Kementerian Desa kepada kita di Desa Pempatan, khususnya para kelompok-kelompok yang ikut serta di dalam pelatihan ini bisa mengambil manfaatnya, sehingga kedepannya setelah pelatihan ini bisa action, bisa melaksanakan di lapangan di dusun masing-masing yang sudah barang tentu akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Selain daripada itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tim, karena Desa Pempatan yang letaknya di penghujung Kabupaten Karangasem, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya sebelah utara Desa Pempatan sudah wilayah Kabupaten Bangli, sebelah barat juga sudah Kabupaten Bangli. Selanjutnya ini di sebelah saya Bapak Ngadar Sana. Beliau adalah wakil ketua BPD. Ketuanya kebetulan juga beliau adalah bendesa adat. Kalau di Bali kan ada 2 desa Pak, desa dinas dan desa adat. Ketua BPD kebetulan sebagai kepala desa adat. Camat sudah kenal Pak, Pak Sujati. Pak Sujati ya. Orangnya humoris Pak. Betul Pak. Sekelas dulu sama saya. SMP, SMA sekelas. Saya perkenalkan lagi satu yang cewek itu Ibu Sekdes. Oh iya Ibu. Itu namanya Adek Mahayani. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Jadi mohon izin Bapak. Jadi perkenalkan, nama saya Ibu Doni Irawan. Jadi dari kelompok Turuni di desa yang mendapat manfaat dari pengolahan sanitasi, pelayanan sanitasi. Itu aja mungkin. Terima kasih. Mungkin Pak, semua Pak waktunya. Yang harap lanjut saja perkenalkan nama yang Gunawan Kusum Bakar dari pelayanan sanitasi. Oke. Terima kasih Pak. Intinya saya Wayan Indian Arin dari Bakal, Dusun Bakal, melayani fungsi sanitasi, layanan sanitasi. Nama saya Mas Kenny dari Dusun Bakal sebagai pelayanan sanitasi. Om Swastiastu, langsung yang namanya Iwan Ardiawan, berasal dari Dusun Pemutra, perwakilan dari layanan administrasi kependudukan. Terima kasih. Nama dia Iwayan Begini. Om Swastiastu. Nama dia Nilo Suartini dari Banjarbutung yang pelayanan admin. Perkenalkan, nama saya Iwayan Fantu, Dusun Waringin, Masyarakat. Nama saya Iwayan Waringin dari Kalimantan. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Endang Martini, perwakilan dari layanan kesehatan posyandu anak. Ini orang ada ini. Ya, Ada ini. lumayan oke. Lansia. Dari Lansia. Nama saya Yoyan Surya Abdullah dari kader Posyandu, asal dari Desa Pempatan. Perkenalkan, nama saya Yohan Daniel dari Insinyur Masyarakat dari Bagian Dinas Kriya. Perkenalkan, nama saya Iko Mangguliase dari Bagian Dinas Bakal. Di sini saya tugasnya sebagai layanan dasar pendidikan. Baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Tupani Hendra, asal dari Bagian Dinas Pendidikan.
sebagai petugas pemberdayaan sanitasi. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Juniati, berasal dari Banda Alas, saya perwakilan dari Ibu Amin. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Sidrablas Tuti, saya dari Banjardinas Tegas, mewakili unsur layanan PAUD. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niko Marinayani, saya dari Dusun Waringin, instansi unsur layanan PAUD. Perkenalkan, nama saya Wayani Parmini dari Dusun Alas Gandang dari unsur PAUD. Kesehatan tersebut. Nah, kemudian pada hari ini, jadi kita akan mengisi lembar penilaian ya sebenarnya. Jadi intinya kita akan mengisi lembar penilaian akuntabilitas sosial, ya. Jadi itu sebenarnya inti dari kegiatan. Cerita saya. Nak hadir lah, warga masih lihat, masih cuek misalnya, ada warga yang masih cuek, Belajar belum selesai. Kalau sebetulnya bagi saya mudah. Pada PAUD yang ada di Desa Pempatan itu berjumlah 12. Setiap banjar hampir memiliki satu, bahkan ada yang dua karena jaraknya cukup jauh-jauh. Nah, di sini di Desa Pempatan ini ada 12 lembaga PAUD yang terdiri dari 1 TK negeri dan 3 TK swasta. Sisanya lagi 8 adalah kelompok bermain. Di sini jumlahnya adalah untuk jumlah anaknya, untuk anak kelompok bermain yaitu usia dari umur di bawah umur 4 tahun, yaitu ada 62 anak yang sudah terdata. Dan untuk anak yang berumur TK terutama kanak-kanak yaitu sejumlah 90 anak. Terus di sini statusnya atau status perkembangan karena di sini sudah sebagian yang sudah dapat nilai terakreditasi B. Dan mulai bulan Oktober ini ada 2 lembaga TK yang akan maju akreditasi. Mudah-mudahan juga nanti bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dari B. Nah, terus di sini statusnya lagi untuk jumlah pendidiknya, jumlah pendidik keseluruhan di sini ada 29, termasuk kepala sekolah yang merangkap sebagai guru. Untuk perempuan, guru perempuan atau pendidik perempuannya ada 25, untuk pendidik laki-laki ada 4. Lanjut di sini, yang pertama Niki mengenai pengelolaan PAUD. Pengelolaan PAUD-nya ada kondisi hasil diskusinya di sini ada 12 orang pengelola PAUD. Ya, semuanya sudah punya pengelola. Terus untuk kategori tingkat kepuasannya di sini memuaskan. Nah, alasan memilih tingkat kepuasan tersebut di sini untuk pengelolanya sangat mendukung untuk kegiatan PAUD. Nah, ini skornya ada 3. Yang kedua nih kepala PAUD atau kepala sekolahnya sini juga ada, jumlahnya sama 12 orang. Untuk tingkatnya ada di bobot 3, yaitu kepala sekolah sangat famili terhadap gurunya peserta didiknya. Sama juga poin ketiga. Nah, lalu untuk pendidik guru atau pendamping jumlahnya ada 29 sini, 28 masih teman. Ada 29. Nah, di sini untuk tingkat kepuasannya sama di poin ketiga, yaitu ramah tamah, selalu mengikuti kegiatan dan aktif. Yang ketiga, kurangnya air bersih di PAUD. Pengadaan penampungan air bersih di desa 2023 sampai 2024.
Yang keempat, kurangnya kesadaran orang tua terhadap PAUD. Mungkin perlu sosialisasi lagi lebih ditingkatkan pelaksanaan desa 2023. Kelima, kesejahteraan guru. Niki yang paling tunggu-tunggu nih. Ditingkatkan dari 200 menjadi 400. Desa kalau bisa 2023. Kurangnya tenaga administrasi karena tidak bisa menggaji. Perlunya penganggaran dari desa 2023. Ini sangat penting. Kenapa begitu? Karena sekarang ini banyak yang online tugas-tugasnya. Nah, dari musim pandemi sampai sekarang ini banyak sekali tugas-tugas, makanya jantung pertama dari sebuah lembaga adalah operator. Nah, operator itu nggak dapat gaji dari mana gitu. Makanya banyak TK-TK yang nggak bisa sekarang menjalankan TK-nya. Dan perlunya yang pertama tenaga pendidikan seperti operator dan lektor. Data umum posyandu di Desa Pempatan, jumlah posyandu 22. Untuk status perkembangannya mandiri. Kemudian untuk jumlah bayinya 66. Kemudian jumlah balita 402. Kemudian jumlah ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui 37 orang. Kemudian pasangan usia subur 1951. Kemudian untuk pembangunan desa berkeadilan upaya pemenuhan pelayanan dasar di bidang posyandu. Untuk aspek yang pertama, ketersediaan layanan. Untuk kriteria kader posyandu, di sini terdapat 110 kader posyandu untuk 22 posyandu. Kemudian untuk kondisi hasil diskusinya, untuk tingkat kepuasan kami memilih poin 3 memuaskan. Untuk alasannya, meskipun tingkat kepuasannya memuaskan, tapi untuk di bidang pelayanannya belum maksimal. Kemudian untuk kader pendamping ada. Kemudian untuk kondisi hasil diskusinya terdapat 8 kader pendamping. Kemudian untuk tingkat kepuasannya, di sini kami memilih poin nomor 2, cukup memuaskan. Untuk alasannya karena perlu penambahan mungkin untuk kader pendampingnya. Kemudian untuk bidang desa di sini ada. Kemudian untuk kondisi hasil diskusinya terdapat 4 bidang desa. Kemudian untuk tingkat kepuasannya cukup memuaskan, namun untuk alasannya perlu penambahan bidan desa. Kemudian untuk petugas puskesmas, untuk sanitarian, nutrisionis dan jurin ada beberapa petugas puskesmas yang mendampingi. Untuk tingkat kepuasannya cukup memuaskan, tetapi tingkat kehadiran dari petugas masih kurang. Kemudian untuk Pokja Posyandu di desa terdapat 37 anggotanya. Kemudian untuk tingkat kepuasannya memuaskan karena dalam pelaksanaan kami rutin melaksanakan untuk tugas ini untuk di bidang kesehatan. Perlu penambahan petugas kesehatan di desa. Pelaksanaan desa waktu pelaksanaan tahun 2024. Untuk fasilitas layanan, kondisi saat ini masih kurang. Rencana kegiatannya perlu ditambahkan fasilitas layanan seperti alat komunikasi, mungkin rak buku, matras untuk ibu hamil dan lain-lain sebagainya. Untuk waktu pelaksananya tahun 2023. Kemudian kondisi saat ini alat ukur tinggi dan berat badan belum standar, maka perlu rencana kegiatan perlu alat ukur tinggi dan berat badan itu yang sesuai dengan standar kesehatan. Untuk waktu pelaksananya tahun 2023. Kemudian yang keempat, masih kurangnya alat peraga untuk konseling dan penyuluhan. Rencana kegiatannya perlu penambahan alat untuk konseling dan penyuluhannya untuk waktu pelaksanaannya tahun 2023. Kemudian nomor 5, untuk tidak adanya iuran anggota warga untuk kegiatan posyandunya, maka rencana kegiatannya perlu adanya iuran anggota atau warga. Yang memadai, yaitu unit pengelola badan air bersih dan sanitasi, itu ada 1 unit pengelola yaitu berada di Banjar Dinas Kubakal. Dan untuk tingkat kepuasan cukup memuaskan dengan alasan karena sampai saat ini masih kurangnya pemipaan ke rumah warga sehingga belum bisa berjalan dengan
maksimal. Terus yang selanjutnya terkait dengan bidan desa, itu ada 4 orang sampai saat ini. Namun dengan banyaknya posyandu yang ada di Desa Pempatan, tentunya masih kewalahan lah bidan desa, jadinya memerlukan tambahan bidan. Dan untuk tingkat kepuasan memuaskan, karena dalam kegiatan posyandu yang telah dilakukan bersama bidan, bidan selalu datang tepat waktu, bertanggung jawab, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kami. Yang selanjutnya kader posyandu kami keseluruhan ada 110 orang, yang dimana 55 orang adalah kader balita, 55 orang adalah kader lansia. Untuk tingkat untuk alasan pelayanan itu akan lebih ditingkatkan lagi untuk kader posyandu. Yang selanjutnya Babinsa atau Babin Kamtibnas, kami ada yaitu sebanyak 1 orang Babinsa dan 1 orang Babin Kamtibnas sudah melakukan tugas dengan sangat baik. Terus yang selanjutnya sanitarian tidak ada, dan belum ada SDM yang sampai saat ini yang memadai untuk sanitarian itu. Dan tingkat kepuasan tidak memuaskan. Dan alasan perlunya peningkatan kapasitas SDM untuk sanitarian tersebut. Sampai saat ini memang sangat kurang Pak untuk air bersih ke rumah-rumah warga, yang dimana memang tempat kami telah sangat membutuhkan air bersih karena sebagian besar adalah petani dan juga peternak, namun masih kekurangan untuk kondisi saat ini. Dan rencana yaitu pipanisasi air bersih ke desa dan langsung ke rumah-rumah warga. Jika untuk rencana kegiatan pelaksana desa waktu pelaksanaan 2024. Jika untuk air bersih, yang selanjutnya belum adanya tempat pembuangan sampah sampai saat ini. Jika yang kondisi saat ini yang kedua, dan rencana kegiatan perlunya pengadaan tempat pengelolaan sampah atau pembuangan sampah sementara di desa kami. Dan pelaksanaan adalah desa waktu pelaksanaan 2024. Dan yang selanjutnya ada beberapa gorong-gorong yang rusak dan juga yang perlu diperbaiki, sehingga dari rencana kegiatan perlunya pemeliharaan gorong-gorong air di desa. Pelaksana desa waktu pelaksanaan 2024. Luas wilayahnya 5 hektar 377.887, lahan keringnya 4.266,00, jumlah penduduknya 11.336 orang. Untuk yang laki-laki 5.818, untuk perempuannya 5.518. Jumlah penduduk miskin 2.707 orang. Jumlah wilayah atau dusunnya 11. Jumlah lamkemasnya 4. Pemerintahan dan perangkat desanya, kepala desa ada 1, sekretarisnya ada 1, pelaksana kewilayahannya ada 11, pelaksana teknis KAUR dan seksi 6, BPD-nya ada 9. Pembangunan desa berkeadilan dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar Adminduk. Yang pertama, ketersediaan layanan. Sekretaris desa ada, kondisi hasilnya baik, ramah, tingkat kepuasannya memuaskan. Alasan memilih tingkat kepuasannya rajin, ramah, tamah, untuk perangkat dan desanya, KAUR-nya ada, kondisi hasil yang dapat didiskusikan, ramah dalam melayani, memuaskan, sangat memuaskan dalam pelayanan masyarakat.
Untuk yang ketiga, kadusnya ada, sangat baik, cukup memuaskan, cukup sangat memuaskan. Ketersediaan sarana dan prasarana memadai, tempat pelayanannya ada, kondisi hasil diskusinya memuaskan, tingkat kepuasannya memuaskan, sangat, alasannya sangat nyaman dalam pelayanan yang ada di kantor. Kemudian tadi telah presentasi dari masing-masing kelompok. Kayaknya masing-masing kelompok ada masalah, jadi masing-masing kelompok ada saran, permohonan kepada desa. Dalam hal ini pemerintahan desa yang terdiri dari desa dan BPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, jadi sore hari ini coba saya akan menanggapi beberapa hal yang tadi telah disampaikan. Mohon maaf, saya catat di HP ini. Yang jelas, semua permohonan dan semua usulan permintaan dari Bapak Ibu masing-masing kelompok tadi sudah dicatat. Nah, barangkali nanti akan dipakai dokumen oleh desa untuk membuat usulan di tahun-tahun berikutnya. Yang jelas apa yang disampaikan tadi oleh masing-masing kelompok memang demikian adanya di desa, jadi masih banyak kekurangan. Nah, sudah barang tentu dari sekian banyak kekurangan yang ada di desa, dari sekian banyak kekurangan-kekurangan yang telah dirumuskan tadi oleh masing-masing kelompok, tidak akan mungkin bisa teratasi dalam 1 tahun anggaran. Nah, sudah barang tentu usulan, saran, permintaan, permohonan tersebut akan kami inventarisir. Kami akan pilah bersama BPD mana yang menjadi skala prioritas 1, prioritas 2 dan selanjutnya. Itu barangkali mungkin bisa kami angkat di dalam Musdes. Dan yang disetujui oleh Musdes nanti barang tentu kami akan realisasikan di tahun berikutnya. Nah, sekali lagi, usulan dan saran, permintaan, permohonan dari masing-masing kelompok sangat baik. Kami sangat mengapresiasi dan kami tidak mengelak, memang begitu adanya, khususnya di bidang layanan sanitasi yang nilainya sangat kecil. Kami terus terang memang demikian adanya, karena memang di Desa Pepatan sampai saat ini belum punya TPA, tidak ada TPA. TPS pun belum ada. Walaupun ada TPS itu belum permanen, jadi pengolahannya masih kami programkan ke depan. Tetapi untuk sanitasi, untuk sampah organik, saya rasa tidak ada masalah karena itu bisa dipakai pupuk. Yang menjadi masalah adalah sampah non organik. Non organik pun terbagi menjadi 2, ada beberapa non organik yang bisa didaur ulang dan ada beberapa yang tidak bisa didaur ulang. Yang bisa didaur ulang itu kami sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga, jadi barang-barang yang bisa didaur ulang bisa kami ambil dari masyarakat untuk kami kerjasamakan. Tetapi yang tidak bisa didaur ulang inilah merupakan PR bagi kita. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa untuk ketersediaan air bersih memang sangat kurang, karena dari 11 dusun yang ada di Desa Pepatan yang saat ini sudah dialiri PDAM baru 3 dusun, yaitu Dusun Pepatan, Dusun Tegas, Dusun Waringin. Itu pun mengalirnya sangat jarang sekali, kadang-kadang 1 bulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali ngalirnya. Setelah kami komunikasikan dengan PDAM, memang ternyata yang menjadi kendala adalah satu, kurangnya reservoir atau bak penampungan. Kemudian yang kedua, kurangnya kemampuan mesin untuk mengangkat, sehingga air digilir dan ditambahkan ke wilayah Besakeh, karena Besakeh adalah merupakan pusat tempat ibadah umat Hindu seluruh Indonesia, sampai di sana juga daerah pariwisata. Jadi memang diprioritaskan ke Desa Besakeh. Kami di BPD, karena kami adalah mitra kerja dari pemerintah desa dari Pamengkel, nah sudah barang tentu semua
kegiatan itu mengikuti prosedur yang ada. Yang pertama, mulai ada kegiatan musyawarah dusun. Nah, itu pun semua usulan-usulan yang di masing-masing dusun itu sudah dibawa. Karena di dusun ketika itu kami dari BPD memberikan kepada Pak Menteri juga. Nah, itu sudah ada perwakilan masing-masing dusun, satu dari tokoh masyarakat, dari pemimpin kami di dusun masing-masing, masyarakat dari Impabel, dari Jompo. Nah, kami sudah berkumpul di balai masyarakat, yaitu untuk mengajukan sebuah usul dari masing-masing dusun, yaitu dari 11 dusun yang ada di Desa Pempatan. Sehingga semua usulan itu sudah dikaper dan dibawa oleh masing-masing BPD. Sehingga usulan itu akan dimasukkan di RPMJS desa. Nah, sehingga usulan itu sudah masuk. Ada namanya Musrang Bang Desa. Musrawasa desa. Nah, di situ sudah dimasukkan mana yang menjadi segi prioritas di masing-masing dusun. Yang ideal itu kasih pelatihan. Berapa hari sih mau pelatihan? Silakan. Pelatihan apa? Apakah mau belajar tentang psikologi anak? Bagaimana caranya mengasuh anak sesuai dengan tingkatan usianya? Itu ditingkatkan. Bagaimana menyusun administrasi? Tuh. Bagaimana mengolah makanan sehat? Boleh. Karena tadi saya dengar memberikan sarapan bagi anak-anak. Makanan sehat itu seperti apa sih? Apa menunya? Kalau dulu orang bilang 4 sehat 5 sempurna, sekarang udah kuno tuh. Sekarang ada isi piringku. Ya, kasih contoh yang begitu. Jadi memberikan PMT di TK, yang memberikan harus tahu sudahkah memberi makanan tanpa penyedap. Karena makanan penyedap tidak bikin hidup jadi sedap, dengan pengawet nggak bikin awet, kan gitu ya. Isi pemanis nggak bikin manis. Kalau ya anak dikenalkan dengan makanan yang nggak rasa mengingat, apalagi pewarna. Kalau di TK biasanya kan suka warna, ini nasi kuning pakai warna kuning, nasinya nasi merah, jangan. Ya. Gitu. Jadi idenya sudah bagus, mungkin perlu ditingkatkan. Jadi latihannya mungkin materinya itu, bukan pada menguliahkannya. Tuh. Karena kebutuhan pendidikan di tingkat anak usia ini bukan pada sumber daya yang harus memiliki pendidikan sarjana, tidak perlu juga. Karena yang idealnya mengasuh anak usia ini adalah orang tuanya. Bagaimana menjadi orang tua yang baik sudah layak menjadi pengasuh, sehingga dilatih bagaimana mengasuh anak usia ini. Nah, itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena kebetulan hari ini adalah hari baik, banyak sekali ada upacara adat sehingga Pak Perbekal atau Bapak Kepala Desa tidak bisa mendampingi Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ketua BPD diwakili oleh Bapak Wakil Ketua, karena memang ada keperluan adat yang sangat penting hari ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi karena materi sudah selesai, maka acara pada sore hari ini kita tutup dengan ucapan para musafir.